Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, kurang lebih sekitar 1 minggu, hampir 2 minggu saya nggak sharing ke teman-teman sekalian tentang informasi otomotif, entah itu mobil baru atau mobil bekas atau bahkan motor, karena ada suatu hal atau ada hal lain yang mesti saya selesaikan. Saya mohon maaf, dan kali ini alhamdulillah kita ketemu lagi, dan yang akan saya ulas kali ini atau saya sampaikan ke teman-teman sekalian kali ini adalah tentang alasan mengapa Mitsubishi Pajero Sport yang edisi sebelum yang sekarang loh ya. Kalau yang sekarang itu ya menurut saya memang mobil itu sangat pantas untuk dibeli atau dimiliki. Nah, untuk yang sebelumnya, karena ini adalah edisi mobil Pajero atau Mitsubishi Pajero yang lama, tentu ada beberapa alasan yang ingin kita sampaikan mengapa mobil ini masih sangat worth it atau masih sangat layak untuk dimiliki dan digunakan sehari-hari di 2020 atau di era corona yang akan kita kenang selamanya kali ini. Well, untuk lebih jelasnya nonton terus video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Berikut tombol gambar jempol ke atas, jangan lupa itu ditekan, dan video ini di-share ke teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang butuh informasi atau referensi atau masukan-masukan tentang otomotif. Well, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, Pajero Sport rasa-rasanya menurut saya subjektif, entah menurut kalian itu iya apa enggak, silahkan dituliskan di kolom komentar. Tapi menurut saya, semua orang, khususnya di Indonesia loh ya, termasuk di luar negeri malah, khususnya yang senang dengan mobil-mobil SUV, apalagi SUV leather frame, pasti tahu yang namanya Mitsubishi Pajero Sport. Karena memang mobil ini adalah mobil yang menjadi rival berat atau pesaing berat daripada si Toyota Fortuner. Semua orang sekali lagi mengenal Pajero Sport sebagai mobil yang futuristis, yang elegan. Tapi kalau yang ini adalah Mitsubishi Pajero Sport yang keluaran 2013, pemakaian 2015, 4x4 pula. Memang tampilannya tidak semodern yang baru. Ini tampilannya agak jadul, tapi menurut saya justru malah kelihatan lebih dewasa dan lebih asik, lebih proper untuk digunakan sehari-hari di dalam kota. Nah, mobil ini tentu menjadi tawaran menarik buat kalian semua yang membutuhkan mobil SUV leather frame yang super tangguh dan membuat kalian lebih pede untuk jalan kemana saja. Teman-teman sekalian, kita semua tahu dengan mengemudikan mobil SUV leather frame yang bentuknya bongsor dan gagah dan mewah dan keren, itu membuat kita pede atau percaya diri berada di jalanan perkotaan, mengelilingi jalanan perkotaan, atau bahkan untuk sekedar liburan keluar kota. Nah, tapi yang spesial dari mobil ini adalah mobil yang sudah tampilannya bikin pede, kelasnya bikin pede pula, lalu kemudian gagahnya bikin pede pula, transmisinya 4x4. Otomatis kalau kalian pede untuk mengarungi jalanan perkotaan yang oke lah, jalanannya cukup mulus, jalannya hambatannya paling macet ya, kalau misalkan jalanan rusak itu jarang di perkotaan. Karena ini adalah 4x4, saya yakin kalian akan lebih pede lagi pada saat mengarungi atau mengendarai mobil ini di jalanan bebatuan atau jalanan, bahkan di jalanan off-road atau bahkan di medan tambang sekalipun. Itu akan membuat kalian lebih percaya diri untuk mengemudikan mobil ini. Bahkan kalian bisa menantang off-roader yang lainnya yang menggunakan mobil 4x4 sejenis. Nah, dengan transmisi 4x4 ini tentu membuat kalian yang ya notabene adalah orang yang tidak sehari-hari hidup di dalam perkotaan menjadi lebih yakin untuk mengemudikan mobil ini pada saat kalian untuk sekedar pulang kampung atau jalan-jalan kemana-mana gitu, atau bahkan untuk menikmati naluri atau adrenalin off-road. Ini akan sangat recommended. Tinggal ganti bannya, pakai yang minimal ban pakai yang AT, atau kalau misalkan yang mau MT sekalian atau MT Matren sekalian, itu akan membuat pertama mobilnya lebih keren tampilannya, lebih gagah, lebih kokoh dan lebih tangguh, tentu lebih proper juga untuk dipakai off-road. So menurut saya ini adalah hal menarik untuk memiliki Mitsubishi Pajero Sport edisi yang lama ini dengan transmisi 4x4. Kalau ada yang nawarin mobil jenis ini, menurut saya silahkan diambil lah, ini akan sangat recommended.
Nah, lalu bagaimana dengan urusan mesin? Mesin mobil ini memang tidak se-powerful keluaran terbaru atau bahkan tidak se-powerful mesin Mitsubishi Pajero Sport yang Dakar yang keluaran tahun yang sama. Tapi menurut saya itu sangat cukup dengan tenaga kurang lebih 136 dk dan torsi kurang lebih 314 Nm. Itu adalah tenaga yang sangat cukup untuk mengemudikan mobil ini daily use dalam kota atau bahkan untuk perjalanan jauh keluar kota atau bahkan untuk off-road atau mengarungi jalanan medan berat. Nah, dengan mesin tenaga seperti yang saya jelaskan tadi itu tentu sangat cukup, karena kenapa? Mobil ini adalah mobil yang didesain tidak untuk ugal-ugalan atau balapan. Ini adalah mobil yang didesain untuk memuat keluarga atau memuat barang plus keluarga, 7 orang 7-seater, dan dengan tenaga mesin yang torsinya kuat itu tentu akan sangat cukup untuk mendorong bodi mobil berserta dengan muatannya pada saat mobil ini dipakai dalam perkotaan, bahkan untuk perjalanan keluar kota, bahkan untuk ya off-road liburan. Di dalam ada 7 orang karena mobil ini adalah mobil Pajero ini maksudnya adalah 7-seater. Lalu kemudian di atas dipasangi roof rack untuk memuat tas atau barang-barang lainnya, logistik dan seterusnya. Di belakang bisa dipasangin lagi rangka atau pijakan buat naruh sepeda atau bahkan naruh motor, karena memang mobil ini sangat tangguh. Nah, itu yang menjadi tentu alasan kenapa mobil ini juga kita tidak perlu berharap tenaga yang powerful kalau kita membeli mobil segenerasi ini, tapi tentu dengan harga yang murah, maksudnya itu akan sangat sesuai dengan kualitas yang kita dapatkan pada mobil ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kalian melihat Mitsubishi Pajero Sport dengan dimensi yang sebesar itu, menurut kalian apakah konsumsi BBM-nya itu bakal boros atau bakal irit sebenarnya? Nah, silahkan tuliskan pendapat teman-teman sekalian di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa memang dimensi mobil ini besar ya, mesinnya pun 2500 cc turbo pula, tapi konsumsi BBM-nya tidak seboros mesin dengan kapasitas yang sama, tapi dia non diesel karena ini adalah Mitsubishi yang menggunakan mesin diesel. Jadi tentu sebenarnya konsumsi BBM-nya tidak terlalu boros. Nah, sekedar gambaran untuk Strada Triton yang dimana posisi saya sekarang berada, ini konsumsi BBM-nya untuk daily use dalam kota kurang lebih 1 liter bisa menempuh 11-12 km. Itu tergantung cara mengemudi juga, lalu kemudian tergantung transmisinya juga. Kalau misalkan manual harusnya sih lebih irit loh ya, tapi balik lagi ke cara mengemudi sih, karena Matic pun kalau misalkan digeber lalu kemudian kita ingin merasakan sensasi manual, maka itu akan boros. Nah, untuk keluar kota itu bisa menempuh 1 liter ya kisaran 14-15 km. Nah, dengan konversi harga bahan bakarnya, karena mobil yang Pajero Sport ini, yang GLX ini bisa meminum atau menenggak solar biasa ya, nggak mesti Deslite, maka tentu itu ya harganya nggak salah 5.200 1 liter. Maka secara rupiah, pertama konsumsi bahan bakarnya nggak terlalu boros, konversi rupiahnya per liter juga tidak mahal, maka yakinlah ini akan membuat dompet kita untuk sisi bahan bakar lebih saving ketimbang mobil yang kapasitas mesinnya sama 2500 cc, apalagi pakai turbo, lalu kemudian dia bensin, anggaplah seperti Mitsubishi Grandis, ya itu agak boros. Ya seperti itulah. Tapi satu hal, bahwa konsumsi BBM daripada mobil ini tidak terlalu membuat kita pusing soal gimana berikutnya, karena sekali lagi ini adalah mobil yang tidak boros untuk bahan bakar. Nah, untuk kapasitas mobil ya, dalam artian kapasitas muatan mobil, pertama, mobil ini adalah mobil yang 7-seater. Ada yang bilang bahwa mobil ini sempit, apalagi untuk bagian belakangnya sempit, tapi menurut saya ini cukup. Karena kenapa? Dengan harga mobil bekas ini di angka 210 jutaan kemarin pasarannya, itu menurut saya masih sangat worth it ketimbang kita membeli Toyota Avanza atau mobil sekelas low MPV lainnya yang harganya kisaran di angka 250 jutaan kurang lebih ya. Nah, ini adalah mobil SUV leather frame tapi harganya lebih murah daripada mobil-mobil low MPV. Nah,
muat 7 orang plus barang di mana-mana. Ini mobil yang tentu sangat proper untuk dipakai jalan kemana-mana dengan jumlah barang dan jumlah orang yang cukup banyak. 7 seater, 7 orang berarti ada di dalam, plus barang di bagian bagasi belakang, plus di atas ada roof rail yang bisa dipasangin roof rack seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Itu dipasangi lagi barang di atas, dipasangi roof rack untuk naruh barang di atas, itu akan sangat cukup. Nah, beberapa waktu yang lalu saya nonton vlog Motomobi kalau nggak salah, atau Mobi. Di situ ada diulas tentang Pajero Sport yang dipakai untuk ke luar negeri, keliling dunia beberapa hari, dan itu kalau nggak salah 6 apa 7 orang muatannya di atas, plus roof rack yang memuat barang dengan jumlah yang cukup banyak. Itu membuktikan bahwa Pajero Sport generasi mobil ini adalah mobil yang sangat proper dan sangat tangguh untuk dipakai dengan muatan yang cukup banyak. Mobil dengan harga yang lebih murah daripada low MPV ini sangat menarik buat teman-teman semua untuk membeli atau memiliki mobil yang kelasnya jauh di atas low MPV tapi harganya di bawah daripada low MPV. So, menarik bukan? Kalau ada yang jual mobil sejenis ini, menurut saya sekali lagi itu akan sangat menarik untuk teman-teman miliki atau teman-teman beli, karena ini tidak akan sangat merugikan. Karena lagi pula kalau misalkan dibeli mau dijual lagi itu nggak terlalu rugi-rugi amat kok ya. Menurut saya seperti itu. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. So, untuk kenyamanan daripada mobil ini, saya udah pernah ngetes beberapa kali mobil ini, dan menurut saya ini adalah mobil yang sangat nyaman untuk dikendarai. Suspensinya tidak seempuk Mitsubishi Pajero yang keluaran terbaru yang ada sekarang, tapi konsekuensinya adalah tidak selimbung yang keluaran sekarang. Tapi mobil yang empuk itu sebenarnya dia limbung kalau kita nggak tahu cara pakainya aja. Jadi kalau misalkan mobil suspensinya empuk, berarti mobil itu didesain senyaman mungkin untuk dikendarai. Tapi kalau misalkan suspensinya empuk lalu kemudian tikungan kita main banting atau main hajar aja, tentu akan limbung karena memang suspensinya empuk. Kalau mau mobil yang tinggi, sekelas SUV ke atas yang tinggi yang nggak limbung, sekali lagi di beberapa vlog sebelumnya saya udah sampaikan, ya belilah mobil truk tinggi, nggak bakal limbung karena memang dia pakai per daun yang itu sangat rigid dan sangat kokoh. Nah, soal kenyamanan berada di dalam juga menurut saya sangat oke. Visibility pada saat mengemudikan mobil ini juga cukup oke. Lalu kemudian posisi duduknya yang menurut saya masih sangat ergonomis, sehingga kita bisa mengcustomize posisi duduk seperti yang kita inginkan. Lalu kemudian penumpang juga cukup lega untuk baris tengah, untuk baris belakang. Ya, kalau misalkan yang duduk di situ adalah orang dewasa, maybe ada yang merasa itu cukup sempit, tapi kalau dibandingkan dengan low MPV, itu akan jauh lebih sempit. Untuk naruh barang di mana-mana juga bisa. So, mobil ini memang sangat nyaman untuk perjalanan keluarga, apalagi perjalanan keluarga untuk mudik, ketemu dengan orang tua atau keluarga di kampung, atau sekali lagi untuk jalan-jalan liburan atau bahkan untuk off-road. So, penekanannya adalah, intinya adalah mobil ini nyaman coy. Nyaman bosku. Nah, teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa benda, termasuk mobil ini adalah benda, itu kadang-kadang ada masanya dia butuh untuk disayang, butuh medipedi, atau butuh apalah intinya. Butuh untuk dirawat intinya. Nah, satu hal bahwa Mitsubishi Pajero Sport adalah mobil yang seperti yang saya sampaikan di awal vlog ini, adalah mobil yang sudah sangat terkenal sedari dulu, dan brand Mitsubishi juga sudah sangat terkenal sedari dulu. Tentu ini membuat atau menjadikan brand Mitsubishi atau dealer Mitsubishi itu ada di mana-mana. So, biasanya dealer itu ada 3S, sales, service, dan spare part. Nah, otomatis support untuk service dan spare part itu ada seiring di daerah itu ada dealer Mitsubishi. Selain itu, spare part dan service mobil ini juga bisa dikerjakan di bengkel-bengkel lain, bengkel pinggir jalan atau bengkel yang skala besar lainnya itu bisa mengerjakan mobil ini, karena memang mobil ini habitatnya, populasinya itu ada banyak, sehingga ada banyak yang tahu memperbaiki mobil ini. Nah, sekali lagi untuk urusan service spare partnya nggak usah ragu bosku, dan bahkan termasuk mobil ini juga spare partnya nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu mahal. Saya nggak bilang murah loh ya, nggak terlalu mahal, tapi nggak murah juga ya. Orang yang membeli mobil baru dengan harga baru kurang lebih 500 jutaan mesti
siap 400-500 jutaan lah. Kalau ini 4x4, maka dia kurang lebih waktu itu angkanya di 500-600 jutaan kurang lebih. Itu mesti siap dengan perawatan seperti itu. Soal pajak mobil ini ya memang tidak murah-murah amat ya, apalagi ini adalah Pajero Sport yang 4x4. Entah kenapa regulasi Indonesia memberlakukan mobil 4x4 dengan pajak yang tinggi, padahal sebenarnya hanya menambahkan transmisi dan membuat mobil itu lebih ya bermanfaat untuk dipakai kemana-mana. Apalagi kita tahu lah ya, pembangunan jalanan di Indonesia tuh belum sebagus negara-negara lain mungkin ya. Harusnya mobil 4x4 didukung supaya dengan kondisi jalanan yang tidak terbangun dengan sangat baik itu, mobil seperti itu akan sangat membantu pastinya. Well, itu untuk sales, untuk service dan spare partnya nggak usah khawatir, ada banyak kok, dan mobil ini tidak memusingkan untuk mendapatkan spare partnya dan layanan servisnya pastinya. Nah teman-teman sekalian, itu adalah ulasan kita, setidaknya kurang lebih 7 hal yang menjadikan Mitsubishi Pajero Sport yang 4x4 yang GLX ini, GLX memang tapi 4x4 itu masih sangat menarik dan masih sangat worth it untuk dimiliki. Mobil yang sejenisnya pun yang keluaran tahun yang sama, minimal 2013, tapi ini pemakaian 2015, masih sangat bagus, masih sangat mulus eksterior interiornya. Nah, ini menjadi referensi informasi yang menurut saya sangat bermanfaat buat kalian yang membutuhkan mobil SUV tapi harganya seharga dengan low MPV. Well, terima kasih atas perhatiannya. Buat kalian yang sekali lagi baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, berikut tombol loncengnya itu ditekan, gambar jempol ke atas seperti ini jangan lupa ditekan juga, dan video ini di-share ke teman-teman yang lainnya, karena yang lain mungkin ada yang mencari referensi informasi yang berkaitan dengan otomotif, khususnya informasi tentang Pajero Sport ini. Jangan lupa ya, sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan atau ada yang ingin teman-teman tambahkan sebagai sebagai seorang owner yang ingin menuliskan owner experience yang menggunakan Mitsubishi Pajero Sport. Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Well, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.